Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat rohani dan nikmat jasmani. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang menonton video ini saya doakan semoga dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta tetap dijaga iman Islamnya. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereact sebuah video dari YouTuber orang Korea yang mengaku cinta Indonesia, dan dia berbagi pengalamannya tentang katanya dia pernah diusir di Malaysia gara-gara ngomong bahasa Indonesia. Jom kita lihat seperti apa sih ceritanya dan kisahnya. Mari kita saksikan bersama. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar, di jalan intro pulang ya. ke asrama tuh aku nangis terus. Yuna Halo Nuna. teman-teman, selamat Halo. datang di channel Yuna Nuna. Aku Yuna dan aku orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya jurusan aku adalah jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi dua kemarin bahasa. aku baca di komen banyak yang tanya kayak gini. Tanya apa tuh? Apakah di jurusan kamu belajar bahasa Melayu juga enggak? Kamu bisa bahasa Melayu enggak? Terus pernah ke Malaysia, tapi kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Coba Kayak gini. Jadi kita saksikan tentang, jawabannya seperti apa ya. pengalaman aku waktu Itu di pertanyaan netizen Malaysia, ya. banyak yang tanya. Jadi hari ini aku mau jawab tentang itu. Jadi hari ini aku siapin 3 part, 3 bagian. 3 Jadi part, yang 3 pertama bagian, 3 adalah pertanyaan. culture shock di Indonesia dan Malaysia. Jadi aku kan udah pernah tinggal di Malaysia dan pernah ke Indonesia juga sering kan. Jadi menurut aku orang Korea Lancar banget bahasa apa Indonesianya ya. perbedaannya antara Indonesia dan Malaysia. Terus yang kedua adalah, apakah Yuna kamu bisa bahasa Melayu enggak? Kalau di jurusan kamu belajar Coba bahasa bisa apa enggak Melayu juga jawabannya? enggak? Nih. Terus yang ketiga adalah, kenapa aku lebih memilih Indonesia sebagai sahabat daripada Malaysia? Apakah punya teman-teman Malaysia juga enggak? Jadi hari ini ceritanya ya bakalan ya seru juga. Jadi Seru, oke. teman-teman stay Jadi tune. penasaran ya. Yang pertama adalah perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Indonesia, ya. Macam culture shock ya teman-teman. Jadi aku di sini mau bahas 3 soal, 3 hal yang bikin aku kayak kaget gitu. Yang Apa tuh pertama yang bikin adalah kaget? bahasa. Jadi sebelum aku ke Indonesia dan Malaysia, aku udah kuliah 1 tahun, dan aku udah belajar sih yang dasar-dasar, tapi kayak ngomongnya nggak begitu lancar, ya biasa aja gitu kan. Nah, pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya, lingkungan aku kan memang ya semuanya orang Indonesia kan. iya. Jadi aku tuh lumayan latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya. Jadi aku kan ke McDonald, terus aku pesan dalam bahasa tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan. Jadi sebentar, aku guys, juga sebentar, pakai guys. bahasa Inggris. Ya memang di Malaysia seperti itu memang. Ini benar memang. Di Malaysia itu warganya sudah dibiasakan dengan bahasa Inggris. Apalagi di KL ya, Kuala Lumpurnya ya. Hampir mayoritas ya bahasa Inggris. Banyak yang nggak tahu kalau orang ngomong Melayu, apalagi bahasa Indonesia, yang ngomong bahasa Melayu sendiri, orang sana nggak suka bingung karena sudah terbiasa dan memang bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Sementara saya nangkap dari si Yuna ini ya, dia lebih pandai bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu, walaupun dia sudah pernah hidup di Malaysia dan hidup di Indonesia.
Dia lebih suka dan lebih cepat mengerti. Kenapa ya? Karena gini, dia tuh hidup di Malaysia agak susah, belajar bahasa Melayu tuh agak susah. Susahnya kenapa? Karena lingkungannya hampir mayoritasnya rata-rata bahasa Inggris, jarang sedikit sekali yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia, mau dimanapun tempat, di tempat rame, pokoknya mau komunikasi di sini itu semua pakai bahasa Indonesia. Jadi si Yuna ini cepat belajar bahasa Indonesianya karena apa yang didengar, ini namanya tahu, ini namanya mobil, ini namanya apa. Jadi dia tiap hari keseharian itu dengar, jadi belajarnya lebih cepat dibanding di Malaysia. Mau belajar Melayu, dia di Malaysia jarang sekali dengar bahasa Melayu gitu ya. Apalagi di kotanya kayak di KL, di Selangor, di mana gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan, aku pakai bahasa hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah, ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing. Jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan memang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ada alasan yang kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan. Waktu di Indonesia kan tetap nggak jauh dari makanan. yang di kos selalu beli makanan Indonesia itu luar. Sangat dikagumi dan dikangenin sama orang-orang mancanegara. Mana tahu ya tempat-tempat yang enak yang mereka udah tahu dekat kampus gitu. Jadi aku tuh ya selalu makan yang makanan Indonesia banget gitu, yang local food. Pecel lele, nasi goreng, Indomie, khas banget anak kosan. Di asrama dan di kantinnya asrama itu juga ada kayak nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Terus di kantin itu ada mas-mas sama mbak-mbak dari Jawa, dari Indonesia. Jadi mereka tuh selalu masak yang kayak makanan Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau di Malaysia tuh nasi goreng itu ada banyak jenisnya, tapi aku lebih suka nasi goreng yang pakai kecap manis gitu loh, ya. Pakai sos itu. Tapi kalau di Malaysia kayaknya aku belum nemu. Setahu informasi saya mengenai nasi goreng di Malaysia, memang kalau di kotanya, di restoran-restoran atau food courtnya, memang nasi gorengnya bervariatif. Mereka benar-benar bersaing gitu ya, ada seafood, ada ini, ada itu, ya sama lah kayak Indonesia gitu. Cuman yang dimaksud Yuna ini adalah nasi goreng kampung. Sebenarnya saya pernah dengar juga nasi goreng di Malaysia yang seperti si Yuna ini yang si Yuna mau ini juga di Malaysia ada, cuman di sana ya di kampung-kampung lah. Tetap yang jualan orang-orang Jawa di sana. Hebat orang Jawa. Itu di Malaysia ada, cuman si Yuna ini nggak nemuin di Malaysia ya, karena memang hidupnya di itulah tadilah di kota-kotanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nasi goreng yang kayak gitu, jadi ya aku ya kangen sama nasi goreng Indonesia waktu di Malaysia. Mas Terus Joko. yang ketiga adalah nasi goreng Mas Joko. Jadi waktu aku di Malaysia biasanya tuh main sama teman-teman Malaysia juga. Biasanya kalau sore malam tuh main badminton atau main bola kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak keluar. Terus aku nanya kalau dia di mana, ngapain gitu. Biasanya jawabnya lagi nonton sinetron di kamar gitu. Jadi sinetron itu punya Indonesia kan, tapi banyak teman-teman Malaysia juga ternyata suka nonton sinetron. Nah, jadi mereka juga bisa paham bahasa Indonesia. Jadi kadang aku di Malaysia orang-orangnya ya gitu, memang dia itu nontonnya atau hiburan di televisinya, sinetronnya nontonnya sinetron Indonesia, karena dia tuh pakai parabola gitu ya, yang kalau lagi hujan badai gitu akhirnya channelnya nggak nangkep, itu dia pakai parabola nontonnya sinetron Indonesia. Apalagi zaman waktu masanya si sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu viral banget. Itu hampir berapa persen dari warga Malaysia khususnya yang suka nonton sinetron Indonesia itu heboh di sana. Kayak kita lanjut. Kan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Iya, jadi iya. ini memang hal sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Kasihan.
Terus Apa? pertanyaan ketiga adalah ketiga. waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya Kenapa teman-teman nih? Malaysia juga nggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia, aku udah di Indonesia dan aku jatuh cinta sama Indonesia. Yes. Dan apa ya? Karena ya suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student. Terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan. Jadi kami tinggal di dorm yang sama dan karena kami semuanya kayak kami rasa kayak kami tinggal di luar negeri, jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Oh. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak Pasti nggak jauh dari dikenal, asana, tapi biasanya tuh nggak kalau jauh dari lihat masalah kayak santun dan Indonesia kadang gitu ya. ngajak ngobrol juga kayak gitu Sopan kan. gitu. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama Nyaman. teman-teman Indonesia gitu. Jadi inilah pengalaman aku waktu di Indonesia dan Malaysia. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman ini bisa dijawab ya. Iya, iya, iya. Terima kasih hari ini juga udah dengerin ceritaku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke, ditunggu. Dadah. Oke. Oke, guys. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya gini. Kalau saya perhatikan gini, seperti ini. Sebenarnya nggak ada bedanya juga ya, mau hidup di Indonesia, di Malaysia, bukan berarti di Indonesia itu lebih nyaman, lebih betah, lebih enak tuh nggak juga gitu. Dia bisa di Malaysia lebih enak dan lebih nyaman juga bisa, tergantung bagaimana kita ngerasa nyaman dan kita menyesuaikan kehidupan itu. Si Yuna ini lebih memilih Indonesia, iya, karena alasan-alasan tertentu dan si Yuna ini di Indonesia ngerasa cepat bergaul, mudah memahami bahasanya, kultur budayanya juga mungkin dia sehati gitu ya. Tapi di Malaysia bukan berarti si Yuna itu ngejelek-jelekin Malaysia, nggak juga. Cuman si Yuna ini kan di Malaysia belum lama dan dia tujuan konsep awalnya mempelajari budaya dan bahasa Indonesia gitu kan. Sementara dia mau belajar di Malaysianya sendiri rata-rata bahasa Inggris, dia mau belajar bahasa Melayu gimana, sedangkan di lingkungannya aja jarang mendengar atau jarang ketemu orang-orang yang berbahasa Melayu itu kan. Jadi dia nggak ada tingkat kenyamanan di situ sesuai dengan tujuannya si Yuna ini, makanya dia lebih memilih Indonesia gitu. Tapi kalau kepentingannya yang lain, mungkin di Malaysia juga dia bisa lebih memilih Indonesia, lebih memilih Malaysia gitu ya. Ya dari saya sih itu aja. Selebihnya kalian yang menilai. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti kata Yuna.